Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Jusnalia dengan NIM 2417300827. Prodi Pendidikan Jasmani Angkatan 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas 19 November Kolaka, Sulawesi Tenggara. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik teman-teman, video pembelajaran kali ini berisikan tentang rangkuman materi pada semester 1 mata kuliah atletik, dosen pengampu oleh Ibu Rosti SPD MPD. Baik teman-teman, sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, setelah berdoa, kita akan melakukan gerakan pemanasan. Namun, sebelum itu, tahukah kalian apa sih itu pemanasan? Apa sih fungsinya pemanasan sebelum melakukan olahraga? Pada pemanasan terdiri dari dua bagian, ada pemanasan statis dan ada pemanasan dinamis. Nah, statis itu adalah pemanasan yang dilakukan sebelum berolahraga dengan meregangkan otot pada posisi tetap. Sedangkan pada pemanasan dinamis yaitu gerakan yang dilakukan dengan lincah untuk tujuannya meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan aliran darah sebelum melakukan olahraga. Gerak. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang miringkan kepala ke kanan dan ke kiri 1 kali 8. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Juga. Sekarang pinggang. Pinggang diputar menyamping 1 kali 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke.
Baik teman-teman, untuk melengkapi pemanasan kali ini saya akan berlari 2 kali putaran. Yuk. Lima, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 6, 7, 8. Balas. 6, 7, 8. Enam, 7, 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Teman-teman, tahukah kalian apa sih itu atletik? Apa sih definisi atletik? Mengapa atletik disebut induk semua cabang olahraga ya? Kata atletik berasal dari bahasa Yunani yaitu athlon dengan arti dalam bahasa Indonesia yaitu diperlombakan atau dipertandingkan. Atletik adalah gabungan beberapa jenis olahraga fisik seperti lari, lompat, jalan, dan lempar. Olahraga ini biasanya memerlukan kekuatan otot, ketangkasan, kecepatan, ketepatan, dan daya tahan tubuh. Mengapa atletik disebut induk semua cabur? Atletik disebut induk semua cabur atau biasa disebut mother of sport karena atletik merupakan olahraga tertua di dunia. Gerakan-gerakan pada atletik merupakan dasar dari seluruh gerakan olahraga. Itulah tadi perjalanan singkat tentang atletik. Baik teman-teman, kita akan membahas satu persatu nomor olahraga yang ada di atletik. Nah, yang pertama itu ada lari. Lari itu terbagi dari 4 bagian. Yang pertama ada lari sprint atau lari jarak pendek. Kisarannya itu 100, 200 hingga 400 meter. Nah, sedangkan untuk lari jarak menengah itu kisaran jaraknya sekitar 800, 1300 meter. Nah, untuk sedangkan lari maraton itu kisaran jaraknya maksimal 42 km. Nah, sedangkan untuk lari estafet jaraknya yaitu 4 kali 100 meter. Nah, masing-masing
pelari memiliki jarak tempuh 100 meter. Nah, 100 meter dikali 4 pelari, jadi total keseluruhan adalah 400 meter. Selain nomor atletik yang disebutkan tadi, ada juga komponen penting yang ada dalam olahraga atletik. Apa saja itu? Nah, itu adalah start. Posisi start pada olahraga atletik ada 3 macam. Yang pertama adalah start jongkok, dan yang kedua adalah start berdiri, dan yang ketiga adalah start melayang. Nah, start jongkok ini digunakan pada lari jarak pendek atau lari sprint. Nah, yang kedua dipakai juga pada lari estafet. Namun, pada lari estafet, hanyalah pelari pertama yang menggunakan start jongkok tersebut. Oke, dan yang selanjutnya ada start berdiri. Nah, start berdiri ini digunakan pada lari jarak menengah dan maraton atau lari jarak jauh. Nah, yang terakhir adalah start melayang. Nah, start melayang ini digunakan pada lari estafet. Namun yang menggunakan start melayang hanyalah pelari kedua, ketiga, dan keempat. Nah, yang tadi kan posisi pelari pertama dia menggunakan dia yang menggunakan start jongkok. Betul sekali. Baiklah teman-teman, kita akan langsung mempraktekkan saja bagaimana sih cara melakukan ketiga start tersebut. Ayo. Nah, teman-teman, yang akan saya peragakan yang pertama adalah posisi start jongkok. Nah, start jongkok seperti apa? Mari kita simak videonya sama-sama ya. Posisi badan ketika aba-aba bersedia, artinya kita sudah bersedia di belakang garis start. Lutut kiri berada satu kepal di samping kaki kanan. Sedangkan kedua tangan berbentuk huruf L atau huruf V berada, kita posisikan di samping kaki seperti ini. Nah, pada saat aba-aba siap, kaki kiri diangkat lurus, dan pada saat aba-aba iya, kita sudah siap melakukan lari. Yang kedua adalah start melayang. Caranya seperti apa? Seperti ini. Kaki kiri berada di depan, sedangkan kaki kanan ditarik ke belakang. Tangan yang akan menerima tongkat dari pelari sebelumnya dibuang ke belakang seperti ini dan menghadap ke atas. Sedangkan wajah kita ikut melihat ke belakang menunggu pelari sebelumnya membawakan tongkat. Nah, apa yang kita lakukan, sikap apa yang kita lakukan sambil menunggu tongkat tersebut? Nah, kita posisikan wajah tetap seperti ini menghadap ke tangan. Apabila pelari sudah mendekat, yang akan membawakan tongkat sudah mendekat, sikap kita adalah berlari kecil hingga tongkat berada di tangan dan kita siap menghadap ke depan dan berlari. Nah, baik, yang terakhir adalah start berdiri. Start berdiri ini tadi dipakai pada lari jarak menengah dan lari maraton atau jarak jauh. Yuk, mari kita praktekkan. Sama seperti tadi pada posisi start, setiap melakukan awalan, kita harus berada di belakang garis start. Seperti ini, saat aba-aba bersedia, kaki berada di belakang garis start. Nah, kaki kanan ditarik ke belakang, tumit diangkat, badan dicondongkan seperti ini. Nah, pada saat aba-aba iya, mulailah kita melangkahkan kaki atau kaki kanan mulai melakukan dorongan yang keras atau dorongan yang kencang. Ya. Selanjutnya saya akan mempraktekkan cara melakukan lari sprint. Ayo.
Nah, baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan cara melakukan lari maraton. Ayo kita simak videonya. Nah, pada olahraga lari, semakin sedikit waktu yang kita butuhkan untuk mencapai finish, maka semakin tinggi pula peluang kita untuk mendapatkan atau memperoleh juara satu. Seperti yang kita ketahui bahwa olahraga atletik terdiri dari beberapa jenis olahraga, yaitu ada lari, lempar, lompat, dan jalan. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah jalan cepat. Nah, apa sih jalan cepat itu? Nah, jalan cepat itu ialah salah satu nomor yang ada pada olahraga atletik yang dilakukan dengan berjalan secepat mungkin sambil menjaga satu kaki tetap menyentuh pada tanah. Setiap hari, jalan cepat itu sangat umum digunakan dan dilakukan dalam kegiatan di dalam rumah ataupun di luar rumah. Namun, mungkin kita belum tahu bahwa jalan cepat ini merupakan salah satu nomor atletik yang diperlombakan. Baik, saya akan mempraktekkan cara melakukan jalan cepat. Pada saat aba-aba bersedia, kita telah berada di belakang garis start. Nah, pada saat aba-aba siap, kaki kiri maju ke depan dan kaki kanan di belakang yang menjadi tumpuan kita, tumit diangkat, pandangan lurus ke depan, badan dicondongkan, tangan berada 90 derajat di samping badan. Saat aba-aba ya, kaki kanan mulai mendorong dan kita berjalan. Ada beberapa contoh gerakan yang bisa meningkatkan performa kita dalam melakukan jalan cepat. Seperti ini contohnya. Teman-teman, pada jalan cepat ada beberapa spesifik, yaitu pertama ada postur tubuh. Postur tubuh harus tegak pada saat berjalan. Nah, yang kedua adalah ayunan tangan. Ayunan tangan tidak boleh menyilang, tetapi tetap berada pada samping badan. Nah, yang ketiga adalah pinggul. Pinggul menyesuaikan irama pada langkah kaki dan tangan. Nah, yang terakhir adalah langkah kaki. Bagaimana sih sikap yang benar pada jalan cepat pada saat memasuki garis finish? Nah,
Jika pada olahraga lari, ketika memasuki garis finish atau sampai pada garis finish, itu tandanya permainan telah selesai, perlombaan telah selesai. Nah, sedangkan untuk jalan cepat, pada saat garis finish tidak serta-merta peserta langsung berhenti. Namun, peserta harus berjalan tetap dengan tempo yang sebelumnya, tetap berjalan cepat sampai 5 meter, barulah dia menurunkan kecepatan gerakannya. Nah, teman-teman, bisakah kalian menemukan perbedaan antara jalan cepat dan lari? Nah, begini, perbedaan dari keduanya bukan pada kecepatannya, melainkan pada olahraga lari ada saat badan kita melayang, ada saat badan kita tidak menyentuh dasar atau menyentuh tanah. Nah, sedangkan pada jalan cepat tidak ada saat kita tidak menyentuh tanah. Kaki bergantian menyentuh tanah. Nah, di situ perbedaannya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mempraktekkan kecepatan dan percepatan. Apa sih itu percepatan dan kecepatan dalam olahraga atletik? Yuk kita simak sama-sama. Kecepatan itu ialah bergerak lurus dalam menempuh waktu yang cepat atau bergerak lurus dalam menempuh waktu yang relatif sedikit. Mari kita praktekkan langsung. Nah, itulah tadi contoh dari kecepatan, menempuh jarak atau waktu yang relatif cepat atau sedikit. Nah, sedangkan percepatan ialah satu perpindahan objek atau langkah kaki dari tempat satu ke tempat lainnya dalam satuan waktu tertentu. Ayo kita praktekkan. Sekarang saya akan menggabungkan percepatan dan kecepatan. Teman-teman, untuk memudahkan kita memahami apa itu percepatan dan kecepatan, lebih simpelnya seperti ini. Untuk kecepatan bisa kita definisikan seperti bergerak lurus atau lari lurus ke depan. Nah, sedangkan untuk percepatan lebih simpelnya mungkin kita bisa mengingatnya sebagai lari zigzag atau lari berpindah tempat ke kiri dan ke kanan atau sebaliknya. Setelah kita melakukan seluruh rangkaian tadi, saatnya kita akan melakukan pendinginan. Fungsi dari pendinginan adalah untuk menurunkan suhu tubuh menjadi seperti sebelum kita melakukan olahraga.
Demikian video ini dibuat, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang olahraga atletik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.